Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman online. Perkenalkan, nama saya Restulistia Hairani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan sosiologi dakwah. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Hadirnya keilmuan sosiologi dakwah bukan tanpa alasan. Kita ketahui bersama ada suatu kondisi yang justru saat ini terlupakan, yaitu adanya dakwah yang menjadi kegiatan setiap manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi segala larangan. Kondisi tersebut mengarahkan manusia pada keteraturan sosial atau social order, sehingga hal ini menjadi dambaan setiap umat manusia dalam kehidupan. Kajian dakwah tanpa memandang status keagamaan seseorang menjadi misi bersama sebenarnya, dikarenakan menyampaikan hal baik dan saling menasehati bertujuan agar kita terhindar dari hal buruk dan menjadi pengingat bagi manusia lainnya. Saat dipertanyakan tentang bagaimana ilmu dakwah menjadi penguat dalam hubungan sosial, hal ini bisa diperhatikan bahwa agama melalui proses dakwah selama ini menjadi jalan keluar bagi setiap orang yang beragama. Namun, semakin pesat pemakaian ilmu dakwah dengan berbagai metodenya, baik lisan dan tulisan, yang mulanya dakwah diharapkan mampu menumbuhkan eksistensi ilmu tersebut untuk semakin memberikan pemahaman tentang agama bagi hambanya, ternyata justru tidak luput juga dari permasalahan bahwa realita praktis dakwah di masyarakat saat ini mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan dakwah itu sendiri. Tatkala dakwah mengalami problematika yang berdampak pada terpecah belahnya manusia dari tingkat lokal, regional, sampai dengan internasional, itu menandakan bahwa keutuhan umat beragama sekalipun dapat terancam keutuhannya. Padahal bukan hanya dalam Islam saja, kerukunan itu harus selalu dijaga. Akan tetapi perlu diupayakan juga oleh pemuka dan pemeluk agama lain yang turut menjadikan umatnya agar selalu bersatu dalam bingkai perdamaian, sehingga tercipta keteraturan sosial yang menjadi dambaan setiap umat manusia dalam kehidupan. Oleh karena itu, pembahasan singkat mengenai materi kali ini berkaitan tentang sosiologi dakwah sebagai alternatif ilmiah penyelesaian konflik sosial keagamaan. Pembahasan ini berupaya untuk menawarkan solusi tentang keteraturan sosial dengan mencetuskan keilmuan dampingan bersama yang disebut dengan sosiologi dakwah. Keilmuan tersebut akan memadukan tiga keilmuan yang telah mendapat pengakuannya, yaitu sosiologi yang menjadi keilmuan tentang segala hal kemasyarakatan, yang kedua ilmu dakwah sebagai sisi penguatan, dan ilmu komunikasi sebagai sistem penyeimbang. Pertama, sosiologi menjadi keilmuan tentang segala hal kemasyarakatan. Definisi sosiologi berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi sosius dalam bahasa Latin yang bermakna teman atau kawan. Berkembang lagi menjadi sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. Jadi, secara pemahaman sederhana, maka sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Awalnya, banyak orang mengkaji sosiologi secara sempit kebermasyarakatan saja. Padahal dengan mendefinisikan ilmu tersebut secara meluas, maka berbagai situasi dan keadaan yang dialami manusia tidak luput dari perhatian sosiologi. Selain itu, adanya kajian sosiologi agama menjadi bukti bahwa benar adanya sosiologi layak didampingkan oleh berbagai kondisi yang mengalami polemik. Dengan adanya disiplin ilmu sosiologi agama sebagai keilmuan yang mempelajari ekspresi dalam keberagaman individu atau kelompok dalam tatanan bermasyarakatan, turut menciptakan kerukunan dan kedamaian. Sudut pandang sosiologi menurut perspektif Islam, di mana akan kita temukan ilmuwan muslim seperti Ibnu Abi Robi, kemudian Al-Farabi, kemudian Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun melalui karya besar mereka telah fokus membicarakan sosiologi yang akan menyinggung sisi keislamannya.
Beberapa ilmuwan tersebut berpijak dengan studi sosiologi menurut perspektif Islam secara makro, mikro, fungsional, dan konflik. Eksistensi perpaduan sosiologi terhadap kondisi yang mengalami problematika ini menjadi cikal bakal munculnya disiplin ilmu bersama. Inilah yang menjadi dasar pijakan bahwa sosiologi dapat menjadi ilmu yang mampu mengupayakan terciptanya kedamaian bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan. Oleh sebab itu, apabila kajian dakwah mengalami problematika yang mengancam persatuan umat Islam, itu pertanda bahwa kajian dakwah perlu didampingi oleh keilmuan yang mengarahkan pada kesejahteraan. Sosiologi menjadi sebuah dampingan pada keilmuan dakwah yang menghadirkan sosiologi Islam sebagai pedoman yang mengarahkan manusia pada solusi persatuan Islam. Yang kedua, ilmu dakwah sebagai sisi penguatan. Pada beberapa referensi buku kajian dakwah, adanya beberapa definisi berkenaan dengan ilmu dakwah, diantaranya sebagai keilmuan yang menghadirkan proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Dakwah merupakan kegiatan di mana terdapat seorang da'i atau pendakwah dan mad'u atau jamaah yang bersosial di dalamnya dengan membawa proses interaksi sosial. Sosial menjadi hal yang tampak pada proses berlangsungnya dakwah. Tatkala da'i dan mad'u telah berada dalam area bersama, maka ini menjadi penanda hubungan sosial mereka sedang terjalin. Selanjutnya, definisi dakwah mendekati kesempurnaan maknanya bisa kita telusuri dari pernyataan Ali Hashmi. Menurut beliau, dakwah merupakan usaha untuk mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam dengan terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Atas dasar inilah, Islam mewajibkan orang-orang Islam untuk membina kesejahteraan masyarakat atas sebaik-baiknya asas kebaikan, sendi akhlak, dan gotong royong. Sejalan dengan dilibatkan persoalan agama ke dalam masalah kajian sosiologi menjadi hal yang sepatutnya terjadi. Mengingat selama ini manusia seringkali merasa resah, gelisah, dan bimbang dengan problema kehidupan yang pada akhirnya menghadirkan jalinan antara hamba dan Tuhan demi mengharap ketenangan jiwa. Oleh karena itu, posisi ilmu dakwah sebagai sisi penguat untuk sebuah disiplin ilmu dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah seluruh umat beragama di dunia, yaitu dengan adanya sosiologi dakwah. Pembahasan yang ketiga mengenai komunikasi sebagai sistem penyeimbang. Persoalan komunikasi merupakan masalah utama dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak ahli sosiologi dan ilmu sosial lainnya telah menyumbang pikirannya mengenai gejala komunikasi. Pentingnya studi komunikasi karena banyak permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Komunikasi menjadi proses penyampaian pesan dari komunikator atau pembicara ke komunikan atau pendengar. Komunikasi ini sangat penting dipelajari karena dengan komunikasi, manusia mampu menghindarkan diri dari perbedaan makna yang terkadang bukan saja menyebabkan perselisihan, bahkan juga dapat menimbulkan konflik. Kondisi dakwah saat ini menjadi situasi yang sama peliknya dengan manusia yang sedang menjalani kehidupan. Kesalahpahaman komunikasi memperjauh jarak hubungan manusia. Tidak beda halnya dengan kesalahpahaman manusia dalam berdakwah. Apabila manusia diharuskan menjadikan dakwah sebagai misi setiap umat beragama, ini berarti dakwah mesti memunculkan kajian komunikasi untuk membantu penyampaian misi setiap umat tersebut. Maka seyogyanya ilmu komunikasi ini dihadirkan agar menjadi sistem penyeimbang. Dikala mewacanakan sosiologi dakwah, menjadikan dakwah sebagai suatu misi setiap umat beragama dalam menemukan usaha atau kegiatan untuk menebarkan perdamaian dan berbagi kasih sayang secara tepat dan jitu, sehingga sosiologi dakwah sebagai alternatif ilmiah penyelesaian konflik sosial keagamaan dapat terwujud. Teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai sosiologi dakwah sebagai alternatif ilmiah penyelesaian konflik sosial keagamaan.
Kesimpulan dari pembahasan singkat ini yaitu dalam perkembangannya sosiologi yang mengarahkan manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraan menjadi hal penting dalam berkehidupan. Manusia berkehidupan dalam berbagai sendi kehidupan seperti sosial, politik, hukum, budaya, dan agama. Jika saja menemukan problematika dan diskriminasi, maka tentu akan mencari keilmuan pendamping demi menemukan kesejahteraan. Sosiologi menjadi kajian yang tepat dalam mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Seperti halnya dakwah menjadi kegiatan setiap manusia, menebar perdamaian dan berbagi kasih sayang tidak luput dari polemiknya. Oleh sebab itu, dakwah yang kini menjadi keilmuan dakwah perlu kiranya bersama sosiologi untuk menjawab segala tantangan dakwah yang terkadang sulit dijalankan umat manusia. Fondasi ketiga keilmuan, sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi inilah sebagai keilmuan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dan keagamaan dalam masyarakat dengan tawaran keilmuan sosiologi dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian pembahasan singkat mengenai sosiologi dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, saya bisa berbagi ataupun sharing kembali dengan teman-teman online berkaitan dengan sosiologi dakwah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.